Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Rafi Pratama Yudansa dengan NIM 200231100011. Di sini saya dari kelompok 2 izinkan untuk menyebutkan teman-teman dalam kelompok 2 ini. Yang pertama ada saya sendiri Novel Rafli Pratama Yudansa dengan NIM 200231100011. Terus kemudian ada Solviria Pujiastuti dengan NIM 200231100024. Terus kemudian ada Ismiana Lisa dengan NIM 200231100029. Kemudian yang terakhir Ainun Rahmani Afiha dengan NIM 200231100043. Di sini kami membahas tentang teori produksi. Baik, di sini yang pertama adalah produksi. Pengertian produksi yakni adalah merupakan suatu proses yang dimana mengubah suatu input menjadi suatu output. Terus kemudian fungsi produksi merupakan di mana hubungan antara input dan output yang sama-sama dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana cara produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Di dalamnya ada faktor produksi yang dibagi menjadi dua, yang dimana yang pertama adalah faktor produksi tetap, terus kemudian ada faktor produksi variabel. Terus kemudian di sini ada jangka waktu produksi, di mana jangka waktu produksi ini dibagi menjadi dua, yang dimana jangka waktu yang pendek, terus kemudian yang kedua jangka waktu yang panjang. Secara matematik, yang menunjukkan antara jumlah faktor produksi atau input yang digunakan dengan jumlah barang atau jasa atau yang disebut output yang bisa dihasilkan. Di sini terdapat penjabaran rumusnya, ya ini adalah Q sama dengan F dalam kurung KLRT tutup kurung. Di sini terdapat keterangan Q itu adalah output, K itu adalah modal, L itu adalah tenaga kerja, R itu adalah kekayaan alam, dan T adalah teknologi. Di sini ada fungsi produksi. Kuantitas yang akan diproduksi produsen dari barang tunggal tergantung pada jumlah jam kerja, di mana L itu adalah untuk tenaga kerja dan modal K yang menggunakan Q, di mana akibatnya adalah fungsi dari L dan K terdapat di dalam rumus Q sama dengan F dalam kurung LK. Terus kemudian di sini ada total produk atau TP, di mana jumlah output yang dihasilkan berbagai tingkat input variabel yang digunakan. Terus kemudian produksi rata-rata atau AP, di mana banyaknya output yang dihasilkan setiap penggunaan suatu unit input variabel. Di mana di sini ada secara matematik terdapat rumus APL sama dengan Q per L sama dengan F dalam kurung KL per L, di mana produksi marginal atau MP merupakan tambahan jumlah output yang dihasilkan sebagai akibat dari tambahan input variabel sebanyak satu unit, di mana yang secara sistematisnya atau secara matematisnya digambarkan dengan rumus MPL sama dengan delta Q per delta L sama dengan Q2 kurang Q1 per L2 kurang L1.
Selanjutnya, di sini ada produk rata-rata dan marginal. Produk rata-rata yakni adalah jumlah barang yang rata-ratanya diproduksi per jam kerja atau per unit modal. Nah, di dalam sini ada terdapat rumus APL sama dengan QL dan APK sama dengan QK. Nah, produk marginal yakni adalah seberapa banyak jumlah unit yang diproduksi meningkat jika tenaga kerja atau modal ditingkatkan 1 unit. Nah, di sini terdapat rumus MPL sama dengan delta Q per delta L dan MPK sama dengan delta Q per delta K. Nah, di sini ada kurva produksi yang dimana kurva produksi ini adalah kurva TP, yang dimana kurva produksi total yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah jam kerja atau tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Nah, di mana di sini saya contohkan setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambahkan produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan oleh I atau kurva produksi marginal, kurva MP yang menurun, dan yang kedua kurva produksi total atau kurva TP yang mulai terbentuk cembung ke atas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solvira Pujiastuti, NIM 200231100024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai studi kasus fungsi produksi. Sebuah pabrik sendal dengan merek X mempunyai biaya tetap atau FC sama dengan 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sendal adalah 500. Apabila sendal tersebut dijual dengan harga 1000, maka A. Berapakah TC, TR, dan VC? B. Pada saat kapan pabrik sendal mencapai BEP? C. Untung atau rugi jika memproduksi 9.000 unit? A. Diketahui TC sama dengan 1 juta, VC sama dengan 500, P sama dengan 1000. VC sama dengan 500 kali Q sama dengan 500 Q. TC rumusnya FC plus VC sama dengan FC sama dengan 1 juta ditambah 500 Q. TR sama dengan P kali Q sama dengan 1 juta dikali Q. C. Untung atau rugi jika memproduksi 9.000 unit. A. Diketahui TC sama dengan 1 juta, VC sama dengan 500, P sama dengan 1000. VC sama dengan 500 Q, TC sama dengan FC, plus FC sama dengan 1 juta plus 500 Q. TR sama dengan P kali Q, sama dengan 1000 kali Q. B. Pada saat kapan pabrik sendal mencapai BEP? BEP rumusnya TR sama dengan TC. TR-nya 1000 Q, TC-nya 1 juta plus 500 Q. Ini 500 dipindah ke kiri menjadi 1000 dikurangi 500 Q sama dengan 1 juta. Q sama dengan 1 juta dibagi 500 sama dengan 2000 unit. TR sama dengan P kali Q sama dengan 1000 kali 9000 sama dengan 9 juta. TC sama dengan 1 juta plus 500 Q. 1 juta plus 500 Q-nya dimasukkan 9.000 sama dengan 5 juta 500.
Jadi, jika TR lebih besar daripada TC sama dengan laba, dan TR lebih kecil daripada TC sama dengan rugi. Ini TR-nya 9 juta, lebih besar daripada TC yaitu 5.500.000. Jadi, laba. Selanjutnya teori biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Dalam teori biaya produksi, titik beratnya adalah pada biaya-biaya produksi dari perusahaan atau apa yang ada di balik kurva penawarannya. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur berikut. 1. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. 2. Bahan-bahan pembantu atau penolong. 3. Upaya tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. 4. Penyusutan peralatan produksi. 5. Biaya modal dan sewa. 6. Biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi. 7. Biaya pemasaran seperti biaya iklan, dan 8. Pajak. Jenis-jenis konsep biaya produksi. Macam-macam konsep biaya produksi yang patut dipelajari adalah 1. Biaya tetap total atau total fixed cost sama dengan TFC atau disederhanakan menjadi VC. 2. Total variable cost atau TVC atau disederhanakan menjadi VC. 3. Total cost atau TC. Advance fixed cost atau AFC. Advance variable cost atau AVC. Average cost atau AC. 7. Marginal cost atau MC. Short run total cost atau SRTC. Dan yang terakhir long run production cost atau SRFC. Studi kasus biaya produksi. Ani memiliki usaha lumpia. Setiap kali produksi, Ani mengeluarkan biaya sebesar 320.000 untuk membeli bahan baku dalam produksi 40 buah lumpia. Sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan setiap kali produksi sebesar 40.000. Harga untuk sebuah lumpia adalah 12.000. Maka hitunglah A. Laba atau rugi yang diperoleh jika produk terjual 25 buah. Laba atau rugi jika lumpia habis terjual. Pembahasannya diketahui FC sama dengan 40.000 per produksi. VC sama dengan 320.000. Q sama dengan 40 buah. P sama dengan 12.000. Ditanya laba atau rugi jika terjual 25. B. Laba atau rugi jika terjual semua. Jawab, TC sama dengan VC plus FC sama dengan 320.000 plus 40.000 sama dengan 360.000. Laba atau rugi jika terjual 25. Ini rumusnya TR dikurangi TC sama dengan P kali Q min TC. P sama dengan 12.000 kali Q 25.000 kurangi 360.000 sama dengan 60.000. Yang kedua, laba atau rugi jika terjual semua. Rumusnya TR dikurangi TC. TR sama dengan P kali Q dikurangi TC, yakni 12.000 kali 40 dikali 360.000 sama dengan 120.000. Jadi, jika terjual 25.000, Ani mendapatkan untung sebesar 60.000, dan jika terjual semua, Ani mendapatkan untung sebesar 120.000. Selanjutnya, berapa harga pokok produksinya? Harga pokok sama dengan TC dibagi Q sama dengan 360.000 dibagi 40.000 sama dengan 9.000. Selanjutnya, the law of diminishing return atau hukum hasil yang semakin berkurang. Selanjutnya, isokuan atau kursa produksi sama. Isokuan merupakan sama pada setiap satuan waktu tertentu, sedangkan input sumber-sumber lain tidak berubah jumlahnya, maka hasil totalnya pun akan semakin senantiasa meningkat. Tetapi sesudah suatu titik tertentu, kenaikan hasil pertumbuhannya akan senantiasa menjadi berkurang. Asumsi adalah ada satu input tetap atau fixed input. Yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Isoquat dapat berbentuk seperti kurva
reference dan tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal. Slope isokun menunjukkan bagaimana sebuah input dapat dipertukarkan dengan input lainnya saat output dianggap konstan. Berikut adalah kurva isokun. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Ismiana Lisa, NIM 20023110029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kurva isokuan. Ciri utama dari kurva isokuan adalah melengkung dari kiri atas kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS merupakan perbandingan antara MPL dengan MPK. MRTS adalah suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya untuk mendapat tingkat output yang sama. Penurunan output akibat penurunan penggunaan jumlah modal dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. MPK sama dengan min delta TP per delta K, atau delta TP sama dengan min delta K dikali MPK. Peningkatan output akibat penambahan penggunaan jumlah tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. MPL sama dengan delta TP per delta L, atau delta TP sama dengan delta L dikali MPL. Marginal rate of technical substitution atau MRTS dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. MRTS LK sama dengan min delta K per delta N. MRTS LK sama dengan MPL per MPK. Contoh perhitungan MRTS. Perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian semula mempunyai 6 tenaga kerja dan jumlah modal sebanyak 14. Kemudian perusahaan akan menambah 2 tenaga kerja dan mengurangi jumlah modal sebanyak 6 tanpa ada perubahan pada total produksi. Hitung marginal rate of technical substitution atau MRTS perusahaan tersebut. Diketahui delta L-nya sama dengan 2 karena perusahaan akan menambah 2 tenaga kerja. Delta K-nya diketahui min 6 karena mengurangi jumlah modal sebanyak 6. Dimasukkan ke rumus MRTS LK sama dengan min delta K per delta R sama dengan min 6 per 2, hasilnya 3. Jadi MRTS LK perusahaan tersebut adalah 3. Angka 3 menunjukkan laju pertukaran antara modal terhadap tenaga kerja. Isokos adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari 2 input faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Misalkan, untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1. Memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Kurva isokos. Pada gambar A, adanya perubahan garis isokos. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga input. Kurva isokos pada gambar A terjadi penurunan biaya input. Perubahan kemiringan kurva isokos pada bagian tenaga kerja dari I1 ke I2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Anggap saja harga upah lebih murah sehingga jumlah tenaga kerja ditambah. Hal ini ditunjukkan pada gambar I3. Pada gambar B terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalkan kurva anggaran isokos pada I1. Lalu terjadi penambahan kemampuan anggaran. Misalkan perusahaan menambah dana atau investasi sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin atau modal atau mengupah tenaga kerja bertambah. Pergeseran kurva isokosnya akan terjadi dari I1 ke I2. Bila anggaran perusahaan ditambah lagi, maka garis isokos akan berubah ke I3. Skala hasil. Skala hasil adalah suatu keadaan di mana output meningkat sebagai respon adanya kenaikan proporsional dari seluruh input. Skala hasil dapat tercipta apabila yang pertama
yaitu skala hasil naik, di mana penambahan input menghasilkan penambahan output yang lebih besar. Misalkan teman-teman menaikkan input berupa tenaga kerja dan mesinnya menjadi 2 kali lipat. Dan ternyata output yang dihasilkan lebih dari 2 kali lipat, artinya produksinya memberikan increase return to scale atau skala hasil naik. Yang kedua yaitu skala hasil konstan. Pada skala hasil konstan ini, penambahan input memberikan tambahan output yang sama. Misalkan input dinaikkan 2 kali lipat, maka output juga meningkat 2 kali lipat. Yang ketiga yaitu skala hasil menurun. Penambahan input memberikan penambahan output yang lebih kecil. Misalkan input dinaikkan 2 kali lipat, ternyata output yang dihasilkan kurang dari 2 kali lipat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Indrahmani Afiha, NIM 2002311000043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana isokuan dan isokos bersinggungan. Pada pembahasan keseimbangan produsen ini akan dibahas bagaimana kondisi memungkinkan terjadi persinggungan antara kurva isokos dan kurva isokuan. Pada kondisi keseimbangan produsen berupaya menggunakan faktor produksi secara efisien sehingga kondisi tersebut dicari sebagai keseimbangan produksinya. Dalam rangka mencari efisiensi tersebut, produsen akan berusaha untuk memaksimalkan output dan yang dihasilkan dan meminimalkan biaya. Kedua kondisi tersebut sesuai yang kita pelajari pada pembahasan isokos dan isokuan yang di atas. Lalu, efisiensi itu akan tercapai bila kurva isokos dan isokuan saling bersinggungan saat memaksimumkan produksi dan meminimumkan biaya. Dengan demikian, biaya minimum kita dapat menghasilkan output yang maksimum. Inilah kondisi efisien yang diharapkan pada keseimbangan produsen. Di sini sudah ada kurva keseimbangan produsen, di mana ada kurva maksimalisasi output dan minimalisasi biaya. Yang pertama, saya akan membahas tentang memaksimalisasi output. Perhatikan pada kurva maksimalisasi output tersebut menggunakan 2 jenis output, tenaga kerja dan modal. 2 jenis input tadi yang memberikan tingkat output yang sama. Semakin tinggi kurva isokuan, berarti tingkat output yang akan semakin tinggi juga isokuan. Q3 produksi paling tinggi dan Q1 paling rendah. Yang kedua adalah minimalisasi biaya. Perhatikan kurva berikut. Katakanlah kita mempunyai tujuan untuk memproduksi barang tingkat output sebanyak Q. Kombinasi tenaga kerja dan modal tergambar dalam isokuan Q. Sebagai tingkat output yang diharapkan untuk menghasilkan output pada tingkat Q, kita menggunakan anggaran sebanyak 13. Namun penggunaan anggaran isokos 12 lebih tepatnya pada titik E, dengan penggunaan modal sebanyak Y1 dan tenaga kerja sebanyak X1. Titik E menjadi paling efisien, di mana isokos dan isokuan bersinggungan. Isokosnya minimum dan isokuannya maksimum. Sedangkan penggunaan anggaran isokos L1 tidak dipilih karena pada L1 tidak mampu menghasilkan output maksimum. Lanjut, kita akan membahas tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Definisi fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel, di mana variabel 1 disebut variabel dependen atau Y, dan yang lain disebut variabel independen atau X. Fungsi produksi Cobb-Douglas menjelaskan produksi dalam konteks jangka panjang. Di sini sudah ada rumus fungsi produksi Cobb-Douglas. Q sama dengan A kali L pangkat alfa kali K pangkat beta. Q sama dengan produksi atau output, L labor atau tenaga kerja, K atau kapital sama dengan modal, A sama dengan konstanta yang menunjukkan besaran produksi ketika ada perubahan TK atau modal konstan, alfa koefisien elastisitas tenaga kerja, dan beta adalah koefisien elastisitas modal. Jika alfa plus beta sama dengan 1, maka tambahan hasil konstan atas skala produksi adalah konstan. Jika A plus beta lebih dari 1, maka tambahan hasil meningkat atas skala produksi yang disebut dengan increasing. Yang terakhir, jika alfa plus beta
kurang dari 1, maka tambahan hasil menurun atas skala produksi disebut decreasing. Contoh studi kasusnya, Coptoglass. Suatu perusahaan memiliki modal sebanyak $8 dan memperkerjakan 1 karyawan, memiliki tingkat konsumsi sebesar $48. Kuantitasnya dijelaskan pada persamaan Q sama dengan 4K pangkat 1/2 dikali L pangkat 1/4. Yang ditanyakan adalah berapakah input modal dan tenaga kerja agar terjadi biaya terendah? Jawab, PK, price capital, sama dengan 8. PL-nya price labor sama dengan 1. C, konsumsi sama dengan 48. Q, kuantitas sama dengan 4K pangkat 1/2 dikali L pangkat 1/4. Di sini kita masukkan persamaan MPK per PK sama dengan MPL per PL. MPK sama dengan hasil turunan Q terhadap K sama dengan 4. Kita masukkan kuantitasnya. MPK sama dengan 2K pangkat min 1/2 dikali L pangkat 1/4. MPL sama dengan hasil turunan Q terhadap L. Kuantitasnya dimasukkan. MPL sama dengan 4K tetap. L-nya berubah jadi 1/4 L pangkat min 3/4. MPL sama dengan K pangkat 1/2 dikali L pangkat min 3/4. Kita masukkan persamaannya ya. MPK per PK sama dengan MPL per PL. MPK-nya 2K pangkat min 1/2 dikali L pangkat 1/4 bagi per 8 sama dengan K pangkat setengah dikali L pangkat min 3/4 per 1 dikali silang. Hasilnya 8K pangkat 1/2 dikali L pangkat min 3/4 sama dengan 2K pangkat min setengah dikali L pangkat 1/4. Dikumpulkan K sama K, L sama L. Jadi hasilnya 8K pangkat setengah di per 2K pangkat 1 2K pangkat min 1/2 sama dengan L pangkat 1/4 per L pangkat min 3/4. 8 sama 2 nya dibagi 2 coret hasilnya 4. Yang bawah itu min dirubah jadi plus, kita pindahkan ke atas. Hasilnya 4K pangkat 1/2 dikali K pangkat 1/2 sama dengan L pangkat 1/4 dikali L pangkat 3/4. Hasilnya 4K sama dengan L. Itu sudah persamaan akhir. Lalu yang ditanyakan adalah biaya terendah. Kita masukkan rumusnya. PK kali K ditambah PL kali L sama dengan C. Kita masukkan PK-nya sudah ada 8, K-nya belum. Kita cari K ditambah PL-nya 1, L-nya sudah ada 4K sama dengan konsumsinya 48. Jadi 8 kali K 8K ditambah 1 kali 4K 4K sama dengan 48. 8K ditambah 4K hasilnya 12K sama dengan 48. K sama dengan 4. Di sini sudah ditemukan K-nya. Tinggal kita mencari L. L sama dengan 4K, rumusnya tadi persamaan akhir. Kita masukkan, lalu L sama dengan 4 kali K-nya 4, L sama dengan 16. Jadi dibutuhkan 16 karyawan dan $4 modal agar terjadi biaya terendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.